Shalom, jemaat-jemaat yang onsite di gereja ataupun online di rumah saja. Selamat beribadah. Tema kita di bulan Maret ini adalah damai sejahtera. Walaupun kita masih belum melewati pandemi COVID-19, juga ada ancaman perang dunia ketiga, tetapi ingat pesan Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang kutinggalkan bukanlah seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera itu akan menetap di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jadi jangan takut, jangan gelisah, dan gentar hatimu. Tetaplah yakin Tuhan pasti menolong. Apapun persoalan Anda, tetaplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah berdoa. Amin. See you. God bless you. Shalom Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Kami harap kita semua ada dalam kesehatan yang prima. Kami rindu untuk mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Juga doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah kami secara onsite, Bapak dan Ibu bisa mengakses ibadah kami secara online melalui YouTube channel kami, GAB Mahanaim SDA. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang sudah ditabur bagi gereja ini. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, dan juga persembahan diakonia. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur, jemaat bisa menaburkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kalian para remaja, jangan lupa datang ke Beda Youth jam 5 sore. Shalom teman-teman, kami mengundang kalian untuk ibadah di gereja anak setiap hari Minggu jam 10. Jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis setiap jam 6 sore, ditunggu ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk melayani, pemusik bisa hubungi Kak Michael. Dan untuk singer bisa menghubungi Tante Ineke, multimedia bisa menghubungi Om Mei. Jangan lupa penari bisa hubungi Vira. See you! Shalom ibu-ibu Mahanaim yang terkasih, mari kita akan belajar kembali bersama dengan Ibu Christine pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 jam 10 pagi sampai selesai. Ibu-ibu siapkan hatimu karena kita akan masuk dalam 2 sesi. Kita akan belajar dan bertumbuh bersama-sama. Bagi ibu-ibu yang beruntung akan mendapatkan 3 hadiah menarik. Jangan lupa daftarkan diri Anda segera. Yuk
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak. Kesempatan yang baik pada hari ini setiap kami boleh kembali datang di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengundang kami untuk mendekat kepadamu. Kami rindu akan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Engkau Allah yang menolong setiap kami, Allah Roh Kudus, membawa setiap kami untuk mendekat kepada Bapa pada saat ini. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, basuh kami dengan darah. Biarlah kami boleh diperdamaikan oleh karena Engkau Allah. Pada malam hari ini kami rindu menyembah Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami menghampiri Engkau Allah yang baik. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Kurayala shikira yala 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 yala. Kura shikira shikira yala 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 yala. Kura shikira yala 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 yala. Bapak dan Ibu yang dapat berdoa di dalam bahasa roh, mari kita berdoa di dalam bahasa roh. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari aktifkan rohmu.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami umat-Mu yang berkumpul mencari wajah-Mu, menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang nyata buat setiap kami. Kemenangan Kau beri bagi kami, kelepasan Kau beri bagi kami, kesembuhan terjadi bagi setiap kami. Karena Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Pemulihan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi, setiap kami Tuhan. Bahkan relung-relung hati kami yang kosong Kau isi dengan kasih-Mu. Sungguh kami tidak bisa jauh dari-Mu Tuhan. Isi Tuhan, isi bejana hidup kami Tuhan dengan cinta-Mu. Kami buka hati kami bagi-Mu Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Engkau Allah yang besar, Engkau layak kami sembah Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau Engkau Allah yang besar, ku rasa Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau nyadari kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau lebih besar dari segala permasalahan kami. Engkau terlebih besar daripada segala pergumulan kami. Engkau terlebih besar daripada semua sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau bukakan mata rohani kami sehingga kami melihat ada pribadi yang begitu besar yang bersama-sama dengan kami, bahkan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau lebih lagi. Saudara yang siap memuji-muji Dia, Allah yang besar, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bukankah Dia Allah yang besar? Amin. Amin. Yes. Mari kita alung-alungkan Dia. Dia Allah yang besar dan layak untuk kita puji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekal kuasa aman berlindung.
rasakan terbukti kuasanya dalam hidupmu? Terbukti kasihnya buat engkau? Yes. Ya, ketika kita menyanyikan lagu ini terbukti Bapak dan Ibu, tidak ada yang dapat kita ragukan dari cinta dan kasihnya Tuhan. Pertolongannya sungguh nyata buat saya dan saudara. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman, juga untuk dapat memberikan persembahan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sebab Engkau Allah perlindungan kami. Engkau naungan kami. Engkau gunung batu keselamatan kami. Engkau menara kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami rindu. Hati kami menjadi tanah yang subur ketika firman-Mu Kau taburkan. Kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Thank you Jesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari Bapak dan Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Engkau telah memikat hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah mata kami senantiasa setiap saat tertuju padamu. Bukan pada saat kami mengalami masalah, bukan pada saat kami butuh pertolongan, tapi anytime, setiap saat mata kami boleh tertuju akan Engkau. Buka senantiasa mata rohani kami untuk senantiasa menyadari bahwa Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, Engkau mau masuk di dalam hidup kami. Hidup yang penuh dosa tapi telah Kau sucikan dan Kau layakkan dan Kau bertata atas hidup kami. Sungguh suatu kebanggaan, sungguh suatu anugerah yang luar biasa, di mana Engkau boleh tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu itu. Urapi hamba-Mu di dalam kelemahan, kelelahan. Biarlah Roh Kudus yang memberi kekuatan. Biar Roh Kudus yang memberi pertolongan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kesusahan Kau hiburkan, yang mati rohaninya Kau bangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu yang tertabur Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bukan hanya sebagai tulisan logos, tapi boleh menjadi rema. Dan hamba percaya firman-Mu yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih yang tertabur akan tumbuh, berbuah, dan menyukakan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuntun kami semua Tuhan untuk belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih Weekend tim PAW Cornel. Kamu kirim lagu ya? Oke, thank you. Terima kasih Bu Evi sudah mengizinkan. Tema bulan ini ternyata adalah damai sejahtera. Betul ya? Tadi pagi saya diminta sama Pak Mei, Pak, judulnya apa? Saya itu bingung, judulnya apa ya? Udah paling gampang ya, judulnya temanya bulan ini aja. Tapi damai sejahtera bersamamu, kalau nggak salah saya berikan ya, bersama Tuhan. Nah kok tiba-tiba saya itu dapat lagu ini. Ingat saudara lagunya apa ya? Salah satu penyanyi dunia, tapi dia begitu mengakui bahwa hanya di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan aja bisa mengakui bahwa damai itu hanya ada di dalam Tuhan, masa kita yang mengaku sebagai anak Tuhan tidak pernah mau mengaku bahwa damai sejahtera itu dari Tuhan? Sungguh ironis. Apa judulnya? Damai bersamamu, Ebit GAD, ya tak? Tapi tidak apa-apa, tidak usah nyanyi itu. Saya tidak bisa nyanyi, saudara. Damai sejahtera, suatu kata-kata yang saya katakan sangat didambakan, sangat diinginkan, tapi satu kata-kata yang boleh dikatakan semacam halu, isota. Kadang-kadang orang selalu katakan, ayo kamu harus damai sejahtera Allah melimpah atas kamu. Kadang-kadang terus bingung, ya apa sih damai sejahtera itu? Saya sangat diberkati dengan
praise worship hari ini, malam ini luar biasa. Ya. Tapi saya tidak mau kalau nanti saya pulang atau beberapa hari, ini masih Kamis, nanti Minggu kita ibadah, Jumat, Sabtu, ternyata apa? Fire, api yang membara karena praise and worship malam ini hilang begitu saja. Izin saya lepas ya, saya rada gak enak Tuhan. Beberapa hari ini saya sangat mengalami proses daripada Tuhan dalam kehidupan pribadi saya. Sampai saudara kalau mau mengikuti IG saya yang tiap hari Rabu, saya selalu katakan bahwa kehidupan anak-anak Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan pasti akan harus melewati suatu proses. Dan proses itu boleh dikatakan tidak enak menurut pemikiran dan pandangan orang secara umum. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang-orang yang ada dalam pencobaan, tapi pencobaan itu memang diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita semakin bertumbuh, berbuah, dan buahnya bisa dinikmati banyak orang dan memberkati orang dan nama Tuhan dimuliakan. Karena proses pertumbuhan ini sangat-sangat tidak enak. Kok saya agak melenceng ya? Suatu pohon untuk bertumbuh, untuk berbuah banyak, firman Tuhan mengatakan seperti pohon anggur dia akan dikerat. Betul ya? Dibersihkan. Dan sesuatu yang dibersihkan dalam kehidupan kita itu sungguh tidak enak. Karena selama ini kita hidup dalam kedagingan. Kita tidak bisa atau bahkan eman-eman, kalau ngomong tidak bisa mungkin eman-eman meninggalkan kedagingan. Karena kita eman-eman itulah proses Tuhan yang begitu mencintai kita untuk kita menjadi serupa dengan Dia, prosesnya akan tambah keras. Tapi kalau kita mau nurut, itu enak. Masalahnya nurut itu ndak mudah. Betul ya? Angel tuturane teh bugem. Tadi sore saya diberkati oleh keluarga Pak Mei dengan makan yang enak. Saya sampai ngomong gini, diberkatilah orang yang memberi makan hamba Tuhan yang lapar. Sebetulnya firman Tuhan kalau kita mau melakukan, firman Tuhan katakan perintah-perintahku tidak berat. Betul ya? Tidak berat. Tetapi kok cek angeli ngelakoni. Masalahnya cuma satu, karena kita tidak mau nurut, karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita, karena kita masih eman-eman dengan tubuh kita masih eman-eman dengan properti kita, yang dimana segalanya itu akan dilenyapkan oleh Tuhan untuk digantikan sesuatu yang kekal. Balik dah, damai sejahtera itu tidak datang dengan instan, tidak datang dengan otomatis, tiba-tiba mau damai, ting, damai ku berikan. Tidak. Tapi damai sejahtera itu harus diusahakan, harus diupayakan, harus dikerjakan, bahkan harus dikelola. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Tadi sempat saya diskusi juga, ya ngobrol juga ya sama Pak Mei, sama Ruli pada sore pulang saya dari kerja. Saya cuma tanya, damai sejahtera itu kayak apa sih? Saudara, pada saya bersaksi di pekerjaan saya aja dah.
hari ini dan hari kemarin yang mengikuti IG saya, hari kemarin saya mendapatkan ada beberapa masalah di pekerjaan saya. Hari ini ternyata ada masalah lagi. Dan luar biasanya saya sampai terheran-heran dengan proses Tuhan atas pribadi saya. Benar-benar saudara, saya bukan untuk apa, saya cuma membanggakan betapa luar biasanya Tuhan itu menyayangi saya. Betapa Dia mengasihi saya dan ingin merubah karakter saya. Ya. Saya sempat cerita tadi sama Pak Me, saya bersaksi begini. Intinya apa? Tuhan mau mengajar saya tentang kesabaran. Saya kan orangnya terkenal tidak sabaran, gitu. Saudara tahu. Saya senangannya orang sing des. Ternyata Tuhan memproses saya yang hari ini yang kelihatan sekali ada 2 poin. Yang pertama, saya kan ya bukan mau cerita apa, saya ganti mobil. Ya, ganti mobil. Dulu biasanya mobil saya yang was cepet enak. Tiba-tiba saya harus ganti mobil diesel yang dimana tidak bisa tarikannya cepet. Kalau mau nyalep tuh gereng. Saya sampai ngomong, Tuhan kok begini, tapi Tuhan ngomong sabar. Saya biasanya nyalep itu kan saudara, saya kalau nyetir itu tapi ternyata saya harus pakai mobil diesel yang biasa saya pakai untuk kerja, dan di mana di situ proses Tuhan kepada saya. Saya mensyukuri hal itu bukan karena mobilnya, tapi saya percaya tujuan Tuhan adalah baik untuk hidup saya. Satu. Yang kedua, pulang dari kerja, biasa hewan kesayangan saya itu membuat ulah. Sampai saya ngomong, Tuhan ngajar sabar lagi di rumah. Ya. Tidak biasanya tiba-tiba dia sekarang sudah bisa naik ke sofa saya. Ya. Di sofa saya di pantry itu ada obat-obatan saya. Saya enggak ngerti. Saya keluar kamar, saya lihat, loh, bungkus obat-obatan saya itu kelececeran. Jadi pilnya saya itu obat asma saya, obat itu dimakan sama dia. Saya sampai ngomong, iki anjingku ketularan cekno takut asma mungkin. Saya sampai sabar. Ternyata damai sejahtera itu harus kita yang mengelola sendiri. Terus apa yang harus kita kerjakan? Seperti tadi saya katakan, harus kita kelola sendiri, harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat 15 judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Ini temanya kalau ayat tema ya. Caranya adalah Yohanes 14 ayat 15 kata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Kalau kita mau damai sejahtera, yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, mustahil kita bisa damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera itu identik dengan Tuhan, dengan Allah itu sendiri. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera kalau kita tidak memiliki Tuhan? Mengasihi Tuhan adalah memiliki Tuhan. Sering kita seakan-akan, oh cinta Tuhan, oh cinta. Bener dah cinta sama Tuhan. Bukan cuma lip service. Ini pelajaran juga buat saya gitu. Saya bukan mengajar bahwa bagaimana, enggak. Ini pelajaran juga buat saya. Kalau saya mengakui bahwa saya mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita sudah nurut? Cek masing-masing.
Karena saya sendiri, saya katakan saya juga belum sepenuhnya nurut. Jujur. Ya, ternyata nurut iku angel. Nurut itu sulit. Ya kenapa? Ya kayak tadi saya katakan, kedagingan kita masih ada. Keegoisan kita, keakuan kita untuk menentang sifat penentangan kita akan Tuhan itu masih ada gitu. Sehingga kita tidak pernah bisa nurut. Tapi firman Tuhan katakan, jika kamu mengasihi aku, engkau harus menuruti perintahku. Bahkan ditegaskan di 21. Ya kan? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jelas banget. Jangan pernah mengaku kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak pernah menuruti perintahnya. Perintahnya itu tadi seperti tadi saya katakan, firman Tuhan katakan, perintahku tidak berat, perintahku itu ringan. Berarti bisa kita lakukan kalau kita mau. Masalahnya tadi kan tidak mau. Milikilah pribadi Allah di dalam hidup kita. Jadikan dia penguasa tunggal atas hidupmu. Maka damai sejahtera itu ada padamu. Amin. Tadi Viken mengatakan, Tuhan isi bejanaku dengan kasih-Mu. Seberapa banyak bejana yang kita siapkan untuk kasih Tuhan masuk dalam hidup kita? Apakah seluruhnya? Atau Tuhan sebagian aja ya? Aku masih kepingin ini loh Tuhan. Aku masih kepingin itu. Engkau masuk di bejanaku yang bagian ini saja. Yang ini jangan diotek-otek. Aku masih mangkel sama orang itu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan orang itu. Aku masih benci sama orang itu. Jangan otek-otek Tuhan ya. Aku sekali benci ya tetap benci. Apakah bejana itu? Tapi kalau kita mengatakan bahwa isi bejanaku dengan kasih-Mu Tuhan. All out seluruh hidup, aspek hidup kita. Biarlah kasih Tuhan itu yang masuk dalam hidup kita. Karena kita memiliki Kristus. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 21 tadi saya bacakan 21b-nya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, kata-kata yang terakhir ini luar biasa. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya kepada kita. Berarti kita harus mempercayai dia sepenuhnya bahwa Allah itu ada. Sering dalam setiap permasalahan kehidupan kita, apalagi akhir-akhir ini, kita mulai meragukan, ada enggak sih Tuhan ini? Mungkin enggak kerasa. Enggak kok, aku tetap percaya sama Tuhan kok. Aku percaya sama Tuhan. Tapi betul, ayo kita koreksi, saya koreksi saudara. Apakah sering kita ini setengah hati percaya sama Tuhan? Yo nek iya, nek ndak ya apa? Ayo, jujur. Semua perlu direnungkan nanti malam. Kadang dalam saya mengalami suatu masalah, saya sampai ngomong, Tuhan, sebetulnya iki koyo apa sih Tuhan? Tuhan isan nolong ndak? Sampai gitu loh, saudara. Nah, itu apakah kita dinamakan kita percaya? Kalau kita percaya dia, kita harus betul-betul percaya
bahwa Dia ada. Percaya dan mengakui adanya Allah itu esensi hidup orang yang mengaku sebagai anak Allah. Seperti tadi saya katakan, tapi sering kita ragu-ragu dengan keberadaan Allah itu ya atau tidak. Sampai kadang-kadang kita harus memacu atau memicu hidup kita dengan afirmasi. Ya, aku percaya. Ya, aku punya iman. Tapi begitu menghadapi suatu masalah, kebentur sesuatu, jedes. Adakah iman itu lagi? Adakah percaya itu menjadi tinggal setengah? Kalau masih setengah masih mending. Tapi sering apa yang kita lakukan itu tidak berhasil. Kita memacu afirmasi, aku sembuh di dalam nama Yesus. Saya pernah ngalami ini saudara, ya. Pada waktu saya masih kecil, kalau tidak salah sekitar SMP, terus kemudian saya kan punya sakit asma. Saya harus selalu pakai semprot itu ya. Nah, terus kemudian ada KKR di suatu gereja. Wah, luar biasa saudara. Dan saya semangat, dikatakan, ayo dengan iman kamu katakan kamu sembuh di dalam nama Yesus. Wah, namanya orang yang sedang berkobar-kobar, ya kan? Apalagi tadi pujian tadi, wah pasti saudara fire, ya. Wah semangat, aku sembuh di dalam nama Yesus, aku sembuh. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Obat ini saya lempar, saya buang, saudara. Saya pulang jalan kaki, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Jalan kaki saking semangat, ngos-ngos ada. Lu mateng kan? Kok sesak aku ya? Katanya sembuh. Lu kok gini aku ambaanku ya? Saudara, itu kenyataan. Ternyata iman yang saya katakan iman tadi hanya apa ya? Pemicu, penyemangat sesaat, bukan karena saya betul-betul mempercayai Tuhan. Bisa kan? Kita akan ada suatu keadaan yang membakar, memotivasi kita. Tapi begitu sampai di rumah atau menghadapi masalah, loyo lagi. Percaya Dia ada. Itu penting untuk mendapatkan damai sejahtera. Karena Tuhan tadi katakan apa? Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Kepada siapa? Orang yang memegang perintahku dan melakukannya. Poin yang ketiga, biarkan Roh Kudus mengajar. Yohanes 14 ayat 26, saya baca dulu dah. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau kita dikatakan Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu, berarti apa? Kita banyak tidak tahu, betul ya? Kita banyak tidak ngerti. Makanya perlu Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus berfungsi, bergerak, selain mengajarkan, Dia mengingatkan kita. Pada saat kita mengalami kelemahan, pada saat kita mengalami jalan buntu, Dia mengingatkan, hei Yusak ilingo, ada firman yang mengatakan. Pada saat kita mengalami pencobaan, 1 Korintus 10:13, Roh Kudus mengingatkan, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, sebab Ia setia. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Roh Kudus mengingatkan kita. Mungkin kita lupa karena kepanikan kita. Mungkin kita lupa karena kita mendengar informasi-informasi yang lain yang negatif yang melemahkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita.
Saya sering lupa, saudara. Pas kebentur, oh iya. Saya ngalami masalah di pekerjaan saya mau marah. Karena ada sesuatu yang tidak benar. Roh Kudus langsung, sabar. Oh iya, jangan marah. Oh iya. Mengingatkan. Kadang kita lupa diri. Betul? Kita kebablasan. Dan itu Roh Kudus. Seorang penghibur, seorang pengajar, seorang yang selalu mengingatkan, dan itu diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi kita. Karena pada dasarnya kita tidak mampu, pada dasarnya kita tidak berdaya, pada dasarnya kita tidak bisa apa-apa. Tapi karena ada Roh Kudus ini, Dia yang menopang kita, Dia yang menolong kita, Dia yang memampukan kita, sehingga kita bisa apa? Melakukan perintah-perintah Tuhan. Secara manusia tidak akan bisa, saudara. Tidak gampang. Kenapa? Ya tadi saya katakan, kita masih hidup di dalam kedagingan. Poin yang keempat, yang terakhir. Maka damai sejahtera akan ada pada kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ditinggalkan oleh Tuhan untuk kita, diberikan oleh Tuhan. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena keadaan di dunia ini akan membuat kita gentar dan gelisah. Ada yang gelisah saat-saat ini? Ada, Pak. Minyak larang gak mudun-mudun. Sampai tadi ada meme, ada gambar infus minyak. Aku kudu guyu. Pas kebetulan kok ada salah satu suami jemaat ada yang sakit. Loh, sakit kok dikai minyak. Sampai itu tadi ada yang apa? Sekarang lagi usum pastel bakar, bukan goreng lagi, karena minyak mahal. Gelisah. Saya melihat beberapa video yang dikirim ke saya, nggak cuma di Indonesia yang antri minyak kayak gitu. Ternyata di luar negeri rebutan ya. Dan yang terakhir tadi saya lihat video apa? Orang-orang di Amerika belahan mana gitu ya, yang punya pickup tinggi-tinggi, mobil-mobil tinggi, khawatir semua. Kenapa? Tiba-tiba malam pencuri masuk, di bawahnya kolongnya mobil, tangkinya dibolongin, diambil BBM-nya. Karena harga BBM tinggi sekali di sana. Sampai segitunya, saudara. Apakah itu tidak membuat gentar dan gelisah? Omikron sudah tidak ada. Amin. Datanglah Delta Cron. Untung tidak Delta Plaza. Datanglah Delta Cron. Apa itu tidak membuat gentar hatimu? Firman Tuhan katakan, kalau engkau tinggal di dalam aku, kalau engkau ada di dalam aku, damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Amin. Asal kita mau menuruti perintah Tuhan, kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, kita all out memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Ini loh Tuhan, aku penuh dengan kelemahan, aku penuh dengan kekurangan, tapi aku minta Roh Kudus yang menguatkan aku, Roh Kudus yang menopang aku, Roh Kudus yang mengajar aku, Roh Kudus yang mengingatkan aku apabila aku salah di jalan. Jatuh, tidak apa-apa. Tuhan ngomong, bangkit anakku, aku menyayangi engkau. Karena Dia tahu siapa kita. Kita cuma debu yang diberi kuasa ilahi. Dia tahu kelemahan kita. Jadi jangan pernah kita sok kuat. Amin.
Dia begitu menyayangi saya dan saudara. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, dia memberikan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayo, Viken. Saudara, saya rindu di akhir-akhir keadaan saat ini. Saya mengerti ini menuju kepada semakin kita melihat bahwa kita pada di ujung akhir zaman. Sudahkah kita mempersiapkan hidup kita untuk suatu tujuan yang kekal? Bukan cuma tujuan ke jasmani yang sifatnya tidak kekal. Ayo kita mulai berlomba-lomba untuk kita meraih sesuatu yang kekal. Karena pada saat kita meraih sesuatu yang kekal, pengharapan kita kepada sesuatu yang kekal. Yang tidak kekal ini loh saudara, rasanya gak ono apa-apa nih. Serius. Saya mengalami proses Tuhan dalam hidup saya sampai saya terkagum-kagum. Saya mengatakan, Tuhan, nek aku 2 tahun yang lalu kalau tukang saya melakukan kesalahan, habis saudara, benar. Tapi Tuhan merubah saya. Tuhan betul-betul merubah saya. Tukang saya memecahkan barang yang tidak murah, mahal. Saya cuma ngomong gini, dia sampai gemeter saudara. Dia sampai gemeter, dia takut. Saya marah. Tapi temennya ngomong, tenang. Ngomong terus terang sama Pak Yusak kalau kamu melakukan kesalahan. Jangan bertele-tele, jangan bulet. Dia datang cuma ngomong ini, Pak, saya minta maaf. Saya memecahkan barang Bapak. Saya cuma ngomong gini, ya sudah, lo pecah media pakai. Betul? Mau dimarahi, dipisui, dinten-teno, dipukuli, barang yang pecah mana bisa utuh lagi. Ayo, kita mulai melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hal-hal peristiwa yang kecil saja. Kalau kita tahu rekan kita mau marah, atau di dalam suatu keributan rumah tangga, atau rame gitu, kita yang mengerti, kita yang tahu tentang Tuhan, kita rem diri kita. Kita doa, ngomong, Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu yang ada dalam hidupku aku keluarkan untuk memberkati orang sekelilingku. Sehingga apa? Reda. Betul? Kalau satu rame ditambahi rame lagi, tambahi rame lagi, pasar, saudara. Sebetulnya yang ngasih ilustrasi ini istri saya. Kemarin dia ngomong, sampai saya ngomong gini, kamu mari yang khotbah yuk sekali-sekali. Enggak mau. Kenapa? Misalnya nih, Viken lagi marah sama saya, terus Hendri ikut-ikut, terus siapa ikut-ikut, Stephen ikut, Stanley ikut, rame enggak? Rame. Tapi kalau ada salah satu mengerti, aku harus melakukan perintah Tuhan untuk apa? Penguasaan diri, untuk bersabar, untuk berdiam. Satu diam, akhirnya semua akan diam dah, diam. Ayo, mulai dari kehidupan sehari-hari. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu, karena damai sejahtera sudah kuberikan kepadamu. Firman Tuhan itu. Oh Yesus, terima kasih. Sambil menunggu lagu,
biarkan proses Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Sungguh proses ini akan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Semakin besar proses, semakin engkau disayang Tuhan, semakin mata Tuhan tertuju khusus padamu. Serius. Jadi jangan bangga kalau kita tidak mengalami pencobaan. Seharusnya kita bangga kita mengalami pencobaan. Kita mengalami ujian dari Tuhan, karena Dia akan menerbitkan kita menjadi serupa dengan Dia. Kedagingan kita akan dimatikan, sehingga manusia roh kita semakin bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Yang kau pikirkan tentangku.
kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami butuh Roh Kudus setiap saat. Setiap kami mengambil langkah keputusan, setiap kami berpikir, setiap kami mengambil rencana-rencana, setiap kami memperkatakan sesuatu, kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak salah dalam melangkah, sehingga damai sejahtera itu boleh kami upayakan dalam hidup kami, dalam rumah tangga keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami. Bagi jemaat yang beribadah secara live streaming malam hari ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah, memulihkan, Tuhan melawat dengan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Terima kasih buat malam hari ini. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Yusak dalam setiap aspek kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, keluarganya. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat tim PAW yang sudah bertugas. Biar kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih buat malam hari ini. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang sedang terbaring sakit, ataupun mereka yang sedang mengalami banyak persoalan. Tuhan, lawatan-Mu terjadi, pemulihan-Mu terjadi. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau sudah menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami bersyukur kepada-Mu malam hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Semua rencana kami, semua apapun juga dalam hidup kami, biar kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.